Sebelum kita memulai khotbah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan khotbah. Buatlah itu menjadi sumber kehidupan yang baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Baik, yang menjadi khotbah kita pada malam hari ini tertulis pada Filipi 4 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami kekhawatiran. Kekhawatiran tentang masa depan, pekerjaan, kesehatan, bahkan hal-hal kecil di dalam hidup. Namun, firman Tuhan hari ini menegaskan, janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Ayat ini bukan hanya sebuah nasihat biasa, tetapi sebuah panggilan iman untuk beralih dari masa cemas menuju kepercayaan penuh kepada Allah. Di sini saya mengambil 3 poin. Yang menjadi poin yang pertama itu, kekhawatiran tidak menyelamatkan apapun. Khawatir seringkali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita berpikir terlalu banyak, tapi tidak menemukan solusi. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 6 ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan siasta saja pada jalan hidupnya? Artinya, kekhawatiran tidak menambah apapun selain beban hati kita. Khawatir membuat kita seolah-olah berusaha mengambil kendali dari tangan Tuhan. Padahal hanya Dia yang berdaulat atas hidup kita. Nah, yang menjadi poin yang kedua yaitu doa adalah jalan iman. Rasul Paulus mengajarkan kita, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa bukan sekedar memohon, tetapi menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa, kita berkata, Tuhan, Engkau lebih tahu dari aku. Menariknya, Paulus menulis ayat ini bukan dalam keadaan nyaman, tetapi di dalam penjara. Namun, dari dalam penjara, ia mengajarkan kita rahasia damai sejati. Menyerahkan segala hal kepada Tuhan dalam doa. Doa membuat hati kita tenang, karena kita tahu Tuhan mendengar, Tuhan peduli, dan Tuhan sanggup menolong tepat pada waktunya. Yang menjadi poin ketiga yaitu ucapan syukur menguatkan iman. Paulus menambahkan dengan ucapan syukur. Ini menunjukkan bahwa ucapan syukur bukan hanya ketika doa kita dijawab, tetapi bahkan sebelum jawaban datang. Mengapa? Karena iman sejati percaya bahwa Allah sedang bekerja, sekalipun kita belum melihat hasilnya. Bersyukur berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi, baik dalam kesenangan maupun kesulitan. Hati yang bersyukur membuat kita tidak terkait oleh kekhawatiran, tetapi dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan. Saya ada membuat ilustrasi, yaitu ada sebuah kisah tentang seorang petani miskin yang hidupnya sederhana.
Suatu hari, kudanya yang paling berharga kabur dari kandang. Tetangganya berkata, "Wah, sial sekali kamu. Kuda itu sumber penghasilanmu." Petani itu menjawab, "Mungkin iya, mungkin tidak. Tuhan tahu yang terbaik." Beberapa hari kemudian, kuda itu kembali membawa serta 3 kuda liar lainnya. Tetangganya berseru, "Wah, beruntung sekali." Lalu, petani itu menjawab lagi, "Mungkin iya, mungkin tidak. Tuhan tahu yang terbaik." Nah, di situ beberapa minggu kemudian, anak petani itu jatuh saat melatih kuda liar dan kakinya patah. Tetangganya berkata, "Wah, kasihan kamu, benar-benar sial." Lalu petani itu berkata, "Mungkin iya, mungkin tidak. Tuhan tahu yang terbaik." Tak lama kemudian, kerajaan memanggil semua pemuda untuk berperang. Dan anaknya tidak dipanggil karena kakinya patah. Barulah tetangganya sadar, apa yang tampak buruk di awal bisa menjadi berkat di akhir. Nah, saudara-saudara, hidup kita pun demikian. Kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi, jika kamu berdoa, menyerahkan, dan tetap bersyukur, kita akan melihat bahwa semua hal bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, Filipi 4 ayat 6 mengajarkan 3 kebenaran penting. Yang pertama itu, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidupmu. Dan yang menjadi poin yang kedua, doakanlah segala hal, serahkan kepada Tuhan. Dan yang poin yang ketiga, ucapkan syukur di dalam segala keadaan. Ada amin saudara-saudara sekalian. Mungkin cukup sampai di sinilah dulu khotbah kita pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga pada malam hari ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan khotbah-Mu. Buatlah khotbah-Mu itu menjadi sumber kehidupan yang baru dalam kehidupan kami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami dalam masa kesulitannya Tuhan, kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam masa kesulitannya Tuhan. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin.